Oke Mas Bosku, sekarang saya berada di Ponorogo. Ya, ini kebetulan mendapatkan beberapa nomor di lomba kenari. Kalau di saya sendiri pribadi, sebenarnya saya selama ini terus berusaha untuk menampik, ya istilahnya, menampik bahwasanya pemain gantangan lomba kenari itu tidak bisa jalan, tidak bisa juara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Yulfa, dan pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Ponorogo. Yang sebelumnya kita sudah mampir di Ngawi, yaitu di mana Bun? Mantingan. Di Mantingan. Kameramennya anak itu. Bos, belum punya kameramen saya, jadi kameramennya ya tangannya DW ya anaknya DW gitu. Tidak masalah ya, mau dimaklumi ya. Oke. Dan kemarin ada juga permintaan ke Sragen, tetapi arah saya itu dari Ngawi ke Madiun, terus Ponorogo, Pacitan. Nah, ini mampir di Ponorogo. Nah, ini kebetulan ada kenalan baru nih, namanya Berkah Kenari Ponorogo. Materinya bagus-bagus, juga breeding, selling ya, pokoknya bikin penasaran. Saya juga belum tahu seperti apa, simak aja, jangan lupa subscribe. Untuk yang Kenari Mania Ponorogo, silahkan subscribe channel Dodi Yulfa. Oke, terima kasih. Kita langsung menuju ke tempat Mas siapa namanya, saya juga belum berkenalan, namanya Berkah Kenari Ponorogo. Oke, let's go. Oke Mas Bosku, sekarang saya berada di Ponorogo ya. Saya kurang tahu ini di mana. Saya tadi nge-map ada yang namanya Berkah Kenari Ponorogo, yaitu kalau nggak salah namanya Mas Keli, Pak Guru juga ini, Pak Guru Keli. Nah, beliaunya ini sepertinya ternak juga apa ya, breeding, bukan breeding, main gantangan. Jadi biasanya para pemain gantangan biasanya suatu pantangan jika dia itu juga melakoni ternak, karena kadang-kadang bisa merusak mungkin salah satu atau keduanya. Ada yang beranggapan seperti itu. Nanti bagaimana Mas Keli untuk pendapatnya, atau mungkin versi Mas Keli, kita akan bertanya-tanya, kita akan ngobrol-ngobrol masalah ternak, masalah gantangan. Pokoknya kita akan bertanya-tanya secara komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini tempat Berkah Kenari, Mas? Betul. Berkah Kenari Barokah Kenari Barokah, bukan ya. Berkah, Barokah. Bukan. Ini nama siapa ini, Mas? Di sini saya bernama Keli. Mas Keli? Ya, biasa teman-teman nyebut saya Pak Guru biasa. Oh, Pak Guru. Ya. Tas dulu berarti, Mas. Tas dulu, siap. Tapi bedanya Mas Pak Keli ini guru SMK atau SMP atau apa, Mas? Saya kebetulan bekerja di salah satu SMK di Ponorogo. SMK di Ponorogo. Ya. Oke. Kenari Mania juga ya, Mas ya? Betul. Oke. Siap. Pak Guru, bisa lihat koleksinya mungkin? Oh, boleh, silakan. Punya kenari apa aja nih, Pak? Ya, ini kebetulan yang saya punya beberapa tipe burung kenari. Yang pertama, ini ada sedang di masa umbaran. Ini ada AF ya, jenisnya AF. Ya, ini kebetulan mendapatkan beberapa nomor di lomba kenari. Ya. Itu adalah salah satu yang sekarang ini lagi saya usahakan untuk bisa dapat poin terus di lomba. Oh, ini? Ya, namanya ini, siapa ini, Pak? Namanya Maestro. Maestro? Ya, namanya Maestro yang ini. Itu Maestro itu jenenge gede banget, Pak. Iya. Nama luar biasa loh. Ya, harapannya seperti itu nantinya. Oke, selain ini kita bisa lihat, ini F1 AFSF ya, Pak ya? AFSF itu. AFSF, ada keturunannya SF. Iya. Oke, dan yang siap. itu? Kemudian yang ini, alhamdulillah, ini saya terus terang baru tahu barusan juga, ini sudah gacor ya. Ini serinya apa, Pak? Ini serinya F1. F1, yes. Ya, sempat macet juga beberapa bulan. Baru kali ini, hari ini panjenengan datang langsung gacor. Kayaknya tahun jenengan datang langsung gacor. Pamer ya? Pamer dia. Alhamdulillah, berarti kedatangan saya tidak membuat burung ini jadi drop ya. Malah justru baliknya dia akan diam jadi lebih semangat. Betul. Oke, dan di sini adalah ini F1. F1 YS. Ya, F1 YS. Ya, memang burungnya
sedikit posturnya lebih kecil. Ya, terus kemudian ini pejantan isi. Pejantan isi? Ya, bulu baru. Ngomong-ngomong, jenengan ini peternak atau pemain gantangan, Mas Pak Kli ini? Ini ya gimana ya? Ya dua-duanya bisa Dua-duanya? dibilang. Ya, bisa dibilang dua-duanya lah. Oke. Ya, bulu baru. Ngomong-ngomong, jenengan ini peternak atau pemain gantangan, Mas Pak Kli ini? Ini ya gimana ya? Ya dua-duanya bisa Dua-duanya? dibilang. Ya, bisa dibilang dua-duanya lah. Oke, nanti kita akan ngobrol. Bisa masuk, Mas? Siap, Mohon boleh. izin ya? Silakan. Oke, kita review. Yang ini, Mas? Ya, ini kebetulan serinya ini lokal ini. Lokal? Lokal. Lokal kok posturnya kayak gitu ya? Iya, betul. Lokal. Hanya saja memang mungkin karena dari terah besar ya. Oke. Ya, silangannya mungkin terahnya pejantannya Ini juga gantangan juga? Gantangan juga ini. Oke. Ya. Lokal tapi size-nya luar biasa ya? Ya, materi lomba ini ya juga sama. Oke. Beberapa jalan lapangan juga. Jenengan ini kalau ini misalnya ada temen nih yang lihat video ini, Mas, Iya. minat gitu, dijual nggak? Minat atau dijual ya mungkin sementara disimpan dulu. Oke. Ya. Karena Pak Guru ini tidak sekedar apa ya, sekedar untuk cuan, tetapi Ya. memang benar-benar meresapi hobi. Betul. Sudah berapa lama, Pak Kli? Sejak kapan ya? Saya tahun 2018 kurang lebih. 2018. Ya. Oke, lama juga ya. Kalau yang ini, Pak? Ya, kalau yang ini masih PAUD proses riwik kasar. Oke. Ini serinya F1 yes. Satu yes. Ya, lost ring ini. Lost ring. Ya. Oke, ini Yes. juga perlu gantangan juga. Ini masih materi. Materi. Ya, bahan. Oke. Ya, Pemulesan sekarang ya? ya masih poles. Poles. Ini masih riwik kasar proses nanti buat bahan materi gantang juga. Oke. Ya. Dan ngomong-ngomong di sana itu tempat breedingnya. Yuk kita lihat ya, tengok ya. Nah, Silakan. ini masih ada ini. Apa ini, Mas? Ini kebetulan proses penyembuhan seri F1 YS. 1 YS. Ya, proses penyembuhan kaki diangkat karena salah satu jarinya luka, Oke. jamur. Tapi alhamdulillah ini sudah prosesnya membaik. Sudah sembuh ya. Sudah membaik lumayan. Oke. Ya. Dan di sini ada juga polier juga karena biasanya Ya, kalau pemain polier. gantangan itu mesti Pasti wajib Pasti polier. wajib polier. Ya, kalau polier memang untuk pemain gantangan memang wajib polier. Wajib, oke. Wajib. Ya. ya. Nah, inilah teman-teman tempat ternak Pak Guru ini di teras ya, semi indoor. Ya, semi indoor. Semi indoor, betul. Mas ya? Iya. Oke. Nah, ini itu satu plongnya jadi dua, Pak ya? Betul, satu plong jadi dua. Oke. Nah, ini bukti dari eksistensi Pak Kli. Nah, meskipun beliaunya itu sibuk ngajar ya di SMK, tapi luar biasa rajin ke gantangan. Nah, ini breedingnya. Kok bisa sekat seperti ini, sekat dua? Iya. Apa nggak takut kegemukan, Pak Kli? Enggak, karena selama ini kan kita mengatur porsi makan juga. Oh gitu. Ya, porsi Oke. makan kita atur sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan gizi daripada kenari, Oke. sehingga nantinya kenari tidak akan mengalami kegemukan dan juga istilahnya nggak mungkin ngelemak istilahnya ya, nggak Oke. mungkin ngelemak sehingga proses breeding bisa dan ini sebenarnya sudah saya laksanakan selama kurang lebih ya 5 tahun proses seperti ini. Seperti ini? Ya. Oke. Bisa Dan- dulu sana, Pak Kli? Ya. Oke, betul, biar siap. teman-teman bisa melihat burung sama beliaunya ini. Oke, ya. Nah, ini Siap. maaf loh, Pak. Ini jadi tadi awalnya saya mampir kok belum datang-datang. Mohon maaf Iya. banget ini. Ya, Pak mohon Kli, maaf, oke. ya, ini banyak teman yang beranggapan bahwa kadang-kadang ternak kenari itu atau mungkin pemain gantangan itu menjadi sebuah momok atau mungkin pantangan untuk melakukan ternak kenari. Iya. Kalau bagaimana kalau di Barokah Kenari Ponorogo ini? Ya, kalau di saya sendiri pribadi, sebenarnya saya selama ini terus berusaha untuk menampik, ya istilahnya, menampik bahwasanya pemain gantangan, lomba kenari itu tidak bisa jalan, tidak bisa juara, manakala dari apa? Karena campur jadi satu dengan ternak. Nah, dari situ saya berusaha untuk menampik hal tersebut. Oh. Saya ingin membuktikan bahwasanya apabila seseorang itu yang memiliki ternak kenari itu tidak tertutup kemungkinan untuk bisa ikut lomba kenari juga dan bisa juara. Oh gitu Pak ya? Ya. Karena kadang-kadang pemain peternak kenari kadang-kadang agak rasa takut atau mungkin kurang pede. Iya.
Nah, itu gimana? Kalau mungkin tip-tip dari Pak Keli? Ya, kalau tips-tips dari saya ya nggak usah takut. Nggak usah takut ya? Ya, karena hobi. Ya. Oh, oke. Ya, hobi itu bukan untuk sesuatu yang ditakuti, tetapi Oke. hobi itu sesuatu yang untuk dinikmati. Oh iya, keren. Oke, kita lihat secara dekat burungnya. Di dalam ini ada yang sekarang sedang proses kawin, ada Pak? Ada proses kawin. Bisa lihat, Pak. Ya, proses kawin. Dan ini sudah proses anggrem ya, istilahnya, Ya, mengeram oke. ya, mengeram. Nah, jadi ini sudah proses mengeram ya. Nah, ini kita keluarkan saja nggak apa-apa ini. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, ini kita keluarkan. Nah, ini proses yang saya gunakan ternaknya yaitu sangkar dalam sangkar karena Sangkar dalam sangkar. ya, karena supaya aman. Aman dari apa itu, Pak? Aman dari tikus, dari kucing. Oh, kalau malam menurut saya, Pak. Ya, Ini kan semi indoor ya. ya. Nggak takut ada orang usil gitu. Kalau ada orang usil, sementara alhamdulillah ini aman. Kita juga sudah lengkapi dengan CCTV. Wih, di situ toh. Ya. Jadi Oke. aman. Ya. Oke. Oke. Jadi nggak usah khawatir, nanti tinggal play aja, Pak ya. Ya, tinggal play aja nanti. Oke. Siap. Terus ini gimana? Ini berarti kandang biasa itu disekat, Pak ya? Ya, sekat seperti yang ini panjenengan lihat. Ini saya tunjukkan saja. Nah, Oke. Nggak ganggu telurnya nanti. tidak mengganggu. Ya, jadi ini ada ya. Di sini ada betina yang mengeram. Oke. Ya, di sini ada 3 telur. Oke. Ini dari 3 telur isi 1. Oh, isi 1. Ya. Udah dicek, Pak ya? Sudah dicek. Oke, alhamdulillah. Ya. Itu seri apa alhamdulillah. ini, Pak? Yang ini adalah YSSF betinanya. ISSF. Ya, YSSF Boleh. betinanya. Dikawinkan sama apa ini? Ini saya kawinkan dengan yang tadi, maestro tadi. Oh, maestro. Ya. Wah, ini mesti apa ya anak ini? Sorry. Iya. Oke, kalau biasanya kalau anakan gitu jenengan langsung dijual apa dinikmati sendiri, Pak? Biasanya kalau anakan itu kadangkala kalau selama ini ya saya simpan sendiri. Simpan sendiri. Terus? Ya, tapi kalau misalnya ada teman yang mungkin menghendaki, tapi biasanya teman-teman itu setengah maksa biasanya. Oh, berarti Setengah maksa. Setengah maksa. Iya, setengah maksa. Jadi otomatis mau nggak mau ya karena teman ya. Ya. Apalagi juga satu komunitas juga Ya, dengan ya. saya. Sehingga ya yes, nggak apa-apa lah bawa gitu ya. Oke. Itu asal harganya cocok. Oke, biasanya kalau jual itu mulai berapa, Pak? Kalau jual biasanya relatif ya. Ya. Biasanya relatif. Jadi saya tidak pernah menetapkan harga. Hah? Biasanya saya serahkan kepada yang mau, mau untuk membeli. Oke. Kira-kira Anda dengan postur segini, dengan size segini, dengan terah yang seperti ini, kualitas jantan dan betina seperti ini, Anda patok harga berapa? Oke. Ya, dari situ karena saya nggak pernah menetapkan harga biasanya. Oke. Biasanya Karena mereka misalkan Pak, terlalu tegel dengan waduh ya kok regane sakmono ya. Piye, Pak? Gimana, Pak? Jenengan Iya. antisipasi, Pak? Ya karena memang itu kan menyangkut kualitas ya, menyangkut kualitas. Saya kira kalau dari teman-teman yang memang benar-benar tahu kualitas, Dia mereka pasti akan sudah tahu harganya. Oh, gitu. Iya, Karena soalnya kira-kira teman-teman seperti sendiri ya. Teman-teman sendiri soal itu ya. Iya. Yang tanya itu ya. Iya. Oke. teman-teman sendiri. Oke. Terus terkait dengan mungkin cuaca sekarang ini. Ya, Gimana menurut Pak Guru? ya memang cuaca saat ini tidak menentu ya. Apalagi dari informasi BMKG, tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal musim yang sangat tidak bisa diprediksi. Oke. Nah, sehingga untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim dingin, kemudian pada saat mungkin pagi hari juga masih dingin sampai jam 10 pun kadang masih dingin. Nah, ini saya antisipasi untuk memberi kerodong. Kerodong. Ya, Oh, berarti jadi ini kandang ini kita kerodong. Ya. Ya, dengan cara kain. Ya. Jadi kebetulan saya gunakan kain seperti ini. Oh, oke. Ya, kemudian proses pengkerodongannya biasanya saya laksanakan pada saat jam 8 malam. Oh, mulai jam 8. Ya, jam 8 malam biasanya karena sebelum jam 8 malam saya masih menikmati. Oh, ya. Iya. Oke. Menikmati keindahan. Keindahan, Iya. betul. Jadi saya Di sawang-sawang ya, gitu ya. masih ngeliat-ngeliat gitu. Oke. Ya, ini biasanya saya kerodong seperti ini. Oh, Mas. seperti itu. Oke, siap. ini Terima saya kasih, potong Pak. seperti ini. Udah cukup, Pak? Cukup, Pak? Ya, cukup. Ini Oke. gambarannya aja ya, teman-teman ya. Siap. Jadi, Oke. teman-teman bisa mengadopsi sistem yang dipakai Pak Guru ini.
dalam ternak kenari. Bisa sistem indoor seperti ini, apa semi indoor, artinya di teras gitu ya. Ini kerodong full seperti ini nantinya. Oke. Oh, oke, siap. Dan sudah dilengkapi dengan perlampuan. Ya, lampu juga sudah. Oke. Ini ada saklarnya, teman-teman. Ya. Untuk penerang. Ya, yang bawah untuk penghangat. Ada yang Pak? Kebetulan ini belum saya beri lampu. Oke, sudah ada, tinggal kasih lampunya. Oke, tinggal kasih lampunya. Di lampu kuning itu ya? Ya, betul. Yang ini juga ada lampunya juga harusnya. Oke, ya, tinggal pakai aja. Untuk mengantisipasi tinggal pasang lampu. Oke, untuk siap. sebagai penghangat. Oke. Airnya pun diberikan apa namanya? Galon. Ya, betul. Setiap berapa hari sekali ngisi Pak ini Pak? Ini biasanya 2 hari sekali biasanya. Dua hari sekali? Ganti. Oke. Ya, jadi ada atau habis atau tidak habis tetap saya ganti. Biasanya kan kalau 2 hari kan nggak habis, tapi tetap harus ganti karena harus wajib, kebersihan harus tetap dijaga. Oke, siap. Yang penting itu. Oke, Mas Bos, sudah kita bahas ya. Tentunya masih banyak banget kalau kita mau apa namanya kulik ya, karena ilmunya Pak Guru ini memang luar biasa. Artinya saya direkomendasikan oleh teman yang ngasih tahu dari Ponorogo, dari mana? Madiun kalau nggak salah. Mas Dan Laksono kenal Mas ya? Dan Laksono ya. Oke. Di tempat Pak Guru aja ini kasih mapnya, kasih nomornya, nah, baru saya WA, itu luar biasa. Pak Keli, Pak Guru. Ya, ini betinanya jenengan pakai sembarang ambil atau mungkin dari seri-seri tertentu? Saya memang di sini saya penyuka postur, saya penyuka size. Jadi rata-rata yang saya ambil ini minimal ya memiliki postur, walaupun lokal besar, tapi yang terah. Ya. Terah maksudnya terah sendiri atau mungkin dari teman yang sudah jelas anakannya si A, si B gitu? Ya, jadi memang ada beberapa yang saya ambil dari teman, ya, yang dimana dari teman itu dia sudah memiliki terah prestasi biasanya. Oke. Ya, seperti itu. Oh, oke. Terus berarti bisa dikatakan hasilnya anakannya apakah sudah pernah Pak Guru, wah ini hasilnya memang kalau dari terah dengan burung prestasi disilangkan, hasilnya apakah memang beda? Beda. Oh gitu ya, memang beda. Bedanya di mana yang tampak Pak? Ya, jadi di sini memang kita tidak bisa menampik bahwasanya burung-burung kenari yang dia memang berasal dari terah yang prestasi atau pernah juara di lapangan saat lomba, itu memang hasil keturunannya pun juga bagus. Mesti beda ya, kelihatan. Kelihatan. Mulai dari pertama riwian, biasanya riwian dia bisa lebih cepat. Jadi PAUD gitu ya. Dari usia 1 bulan mungkin 2 bulan, 3 bulan, saya bahkan pernah punya jantan itu anakan sendiri dari terah pejantan yang dulunya juara. Itu 3 bulan sudah gacor, sudah ngerek. 3 bulan? 3 bulan sudah ngerek. Wow. Memang ya, memang nggak bisa ditampik kalau anakan prestasi memang akan pejantan prestasi bisa menurunkan anakan prestasi. Nah, kembali lagi ke laptop Pak, yang tadi awal kita bahas. Siap. Nah, banyak orang nih karena takut ya Pak. Takut burungnya nanti onceling atau apa ketika ada burung lapangan di sini ternak. Ketika melihat betina terus biranya rusak, itu bagaimana kalau menurut Pak Guru nih? Ya, di sini saya masih terus berusaha untuk menampik bahwasanya kalau misalkan kita ikut lomba, terus kemudian burung lomba itu jangan didekatkan betina. Apalagi didengarkan suaranya pun juga nggak boleh. Apalagi ditemukan. Nah, artinya dihadapkan, dengar suaranya saja nggak boleh. Sedangkan saya ingin berusaha untuk menampik hal itu. Karena dari teman-teman sendiri juga mengatakan seperti itu, dan saya tetap berusaha menampik seperti itu. Dan hasilnya pun saya juga, istilahnya nggak ada masalah. Kalau burung baru misalnya datang gitu, nggak ada masalah. Lihat betina nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh gitu ya? Iya, nggak pernah ada masalah. Seperti yang mungkin panjenengan tadi lihat, bahwasanya ini pejantan lomba, burung pejantan dengan burung betina. Ini satu lokasi. Iya, satu lokasi. Dan justru saya malah menerapi burung-burung yang mungkin macet, burung-burung yang istilahnya kurang gacor, kurang greget, kurang kenceng. Itu justru malah saya hadapkan dengan betina malahan. Jadi berhadapan seperti ini, gitu.
Nah, ini betinanya. Justru yang jantannya saya gantung di situ. Oh, gitu. Saya gantung-gantung di sini. Nah, sehingga apa? Beradaptasi dengan betina. Justru malah akan meningkatkan birahinya. Meningkatkan birahi, tapi dengan catatan di sini setelah dia terbiasa dengan suara betina dan menjumpai betina berhadapan, dia malah akan terbiasa. Oh, berarti nggak kaget itu ya? Nggak kaget. Oke. Iya. Terus terkait Pak, penempatan burung ketika malam hari untuk jantan? Kalau jantan di sini. Di sini aja? Iya. Berarti Dekat betina, nggak berubah tempat ya? nggak berubah tempat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang memang banyak orang yang menganggap bahwa gantang kenari di rumah ada betina, ada mungkin pautan itu berpengaruh, tetapi nyatanya tidak. Nggak ada pengaruhnya ya. Ternyata nggak ada pengaruhnya. Oke, terkait dengan mungkin tips Mas terakhir Mas untuk teman-teman Mas yang mungkin pengen ternak kenari atau mungkin pengen gantang dan sebaliknya mungkin Mas tentang Iya. hobi. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara dengan hobi ya, Ya. hobi itu tentunya ya otomatis akan menyita waktu, akan menyita tenaga, terutama menyita fulus juga ini. Karena ngejar keinginan tadi ya. Ya, hobi. Karena hobi itu tidak mengenal batas. Ya. Jadi andai kata kita senang dan hobi, berapapun rupiah istilahnya yang kita harus keluarkan. Itu kita nggak pernah hitung. Ya. Karena hobi itu tadi. Ya. Ya. Oke. Karena hasilnya itu adalah kesenangan. Senangan. Oke. Ya. Dan bonusnya nanti kalau jadi, kalau mungkin ya ada. Ya. Biasanya kalau dari hasil ternakan, anak-anaknya biasanya diambil oleh teman-teman sendiri. Ya. Mungkin yang satu komunitas atau mungkin yang teman di luar komunitas yang mungkin kenal dan lain sebagainya. Ini juga istilahnya ambil dari sini juga. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong tadi komunitasnya apa namanya? Namanya? Rampok Tim. Rampok Tim. Iya. Ponorogo. Ponorogo. Di sini ada berapa komunitas kalau Ponorogo itu? Kalau Ponorogo ada beberapa komunitas. Beberapa. Ya, ada Oke. beberapa. Dan kebetulan saya dulu juga bergabungnya di Rampok Tim juga itu karena dulu awalnya saya kan berangkat dari ternak juga sebenarnya. Awalnya ternak. Awalnya ternak Oh, berangkatnya. oke. Gitu. Kemudian diajak oleh teman, kenal, terus kemudian diajak ke komunitas. Diajak ke komunitas tersebut Rampok Tim, kemudian akhirnya saya oke cobalah gitu. Ternyata dari situ saya belajar lebih. Saya bisa belajar lebih. Ya, tambah teman, tambah saudara, tambah ilmu. Tambah ilmu. Ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, sudah komplit dan sudah lumayan lama ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Guru, dan ini mohon maaf harus saya akhiri karena apa? Ini waktunya sudah mepet. Tadi saya molor ada ngingkari janji Pak Guru itu ada setengah jam lebih. Jadi ini mau ke sekolahan lagi, mungkin lain waktu kita bisa say hello, kita sudah simpen-simpenan nomor. Artinya nanti kalau misalkan ada informasi apa, teman-teman kalau mau minta apa, konten seperti apa, silahkan ditulis kolom komentar. Nanti Mas tolong video kirimnya ke saya, nah upload nanti. Oke, pesan-pesan Mas terakhir atau mungkin sapa-sapa buat teman-teman Rampok Tim Ponorogo Mas. Iya, kalau untuk pesan sebenarnya saya bukan tidak ingin menggurui ya. Ya. Jadi saya di sini tidak ingin menggurui karena saya juga sama-sama belajar. Oke. Jadi pesan saya ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, itu saja. Oke, Pak Guru yang ngomong. Pokoknya belajar itu tak kenal usia. Iya, Oke. betul. Oke, sementara itu saja yang bisa kita liput karena waktu dan kesempatanlah yang mungkin bisa kita manfaatkan karena waktunya sangat mepet dan saya harus berjalan ke Pacitan lagi, dan Pak Guru ini mau masuk ke sekolah mau absen mungkin ya. Mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Pak Keli, sukses Terima kasih, selalu. Mas Dodi, sukses. Amin. Salam buat teman-teman yang ada di Ponorogo, Pak ya. Siap. Oke. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.